laki-laki. Kalau mau anak perempuan. Kalau anak perempuan mestinya cantiknya kayak Luna atau cantiknya kayak Jupe. Amin. Ya. Amin. Pertama, anak perempuan itu spermanya membuah harus X. Ya, berarti yang laki-lakinya yang jadi kambing, yang perempuannya yang jadi macan, supaya suasana organ intimnya menjadi lebih asam. Karena sperma X itu lebih suka dengan suasana asam. Kemudian pas hubungan seks itu dilakukan pada 2 hari sebelum masa subur. Jadi sebelum ovulasi dia harus ini. Supaya ketika Dia nangsring di situ. di situ, Udah masuk subur, dia masuk gitu ya. karena ketika dia hubungan seks, si sperma E-nya itu kecelek, belum dapat telurnya udah keburu mati. Sperma X yang pelan-pelan datang, telurnya keluar langsung dibuahi. Kemudian 15 menit sebelum hubungan supaya sperma X-nya lebih lincah, dicebok pakai setengah sendok cuka dapur dengan air 1 gelas. Cuka dapur dong. Iya. Beneran. Betul, supaya lebih Itu gimana? kamera Benar kan? Bukannya ke syuting. Ikut ketawa kamera. Siapa lihat ini pakai semprotin cuka dulu. Bentar. Kak, aku kebayang ya. Itu berarti rasanya rasa soto gitu ya. Enggak lah. Cukanya kan sedikit. Itu kan Mau buat anak Iya, atau buat gado-gado? mesti kalau asam. misalnya nggak pakai cuka, pakai ketek aja bisa nggak? Sama bisa, tapi nggak asam lah di situ. Iya, kemarin mertua aku juga bilang, soalnya kan ini yang pertama kan kebetulan laki-laki. Ah. Terus biar dapat perempuan gimana? Suami aku nanya, katanya harus banyak makan sayur sama ikan. Iya, sayur yang laki-laki. Iya, Jadi suaminya. Jadi Sayur sama si ikan. perempuannya harimau makan Justru harimau makan daging. daging supaya asam nanti daerah Jadi vaginanya. berbalik juga. ya. Berbalik. Kalau misalkan mau cowoknya yang harimau, ceweknya yang iya, vegetarian. yang vegetarian, Kalau kambing. begitu juga Kalau sebaliknya. begini mah caranya gue pasti anak gue cewek semua. Kenapa? Kan gue harimau mulu. Kalau Jupe, bener-bener. Jupe itu harimau. Bener, gue setuju. Jupe harimau, hari-hari mau. Terus kalau misalkan nih, dokter, kan ini Winda ini tinggal menghitung hari ibaratnya Ya. kan, tinggal nunggu detik-detik persalinan. Untuk persiapan supaya bisa nggak sih mencegah baby blues Ya. atau persiapan secara mental juga suaminya itu biar siap gitu loh. Pertama kamu mau lahir normal kan? Normal. Oke. Kalau mau lahir normal, kamu sekarang mulai jalan, sering jalan. Ya. Dengan dekat, apalagi dekat-dekat dengan waktunya. Nah, kalau sampai taksiran persalinan misalnya tanggal berapa, belum tengok suaminya. Oh, Karena suaminya dengan tengok. menengok itu dia ada prostaglandin yang bisa merangsang kamu cepat melahirkan. Ya. Oh, suaminya harus nengokin. Iya. Iya. Jadi harus ngecek aman nggak, Iya. nak? Ketiga. Yang ketiga. Nengok tuh maksudnya gini. Nengok tuh gini gitu. Udah tuh. Nengok dalam bahasa halus ya artinya melakukan hubungan seksual. Oh, Ya. oke. Kemudian yang ketiga juga adalah kamu mesti makan banyak bergizi karena dibutuhkan tenaga yang cukup. Nggak usah takut gemuk. Nanti setelah melahirkan kita bisa kurusin lagi. Iya, bener. Tapi kamu harus kuat dan terutama banyak makan protein dan sayuran. Yang penting Jangan banyak karbohidrat. Bener. Sayuran dan protein. Jangan nasi, jangan banyak. Ya, jangan nasi, Oh, nasi tapi banyak, lebih banyak secongkul. itu. Susu. Tapi emang cenderung nggak tahu ya, hamil ini makannya tahu tempe sendiri. Itu malah jelek. Itu mah itu ngirit jelek. kali. Nggak bagus ya? Nggak bagus, banyak buah dan protein. Oh, buah. Ntar anaknya lemes kalau kebanyakan tahu tempe. Saya mau nanya dok, Susah. dok itu kan kalau orang hamil begini Ah. dok. Terus kalau hamil juga gaya semua gede-gede itu kenapa sih dok? Aduh, itu mah bengkak bukan hamil. Jadi dokter yang ngejawabin. Tapi, Macan sih, nah, kalau itu kan buat Winda. Kalau misalkan buat Buat Michelle ya, Michelle. twin semester yang udah masuk ketiga nih. Iya, kalau buat dia jangan dulu banyak terlalu ini ya. Jadi kita tetap gerakan tetap olahraga boleh, rutin tapi aja. cuma seperempat jam Iya. paling. Tapi kalau udah deket-deket kayak gini dia gitu bisa boleh kan ya, boleh. Dok? Paling bagus berenang. Paling bagus berenang. Jangan Kemudian ikut kamu harus jauh. sudah pada waktu sedang hamil minta diajarin bagaimana proses persalinan normal, narik ini, kemudian nafasnya bagaimana. Itu perlu karena kalau kamu pada saat itu baru tahu itu biasanya panik, apalagi untuk anak pertama buat Isa sama gitu Linda. ya. Jadi diajarkan benar. Jangan blank-blank banget Jangan gitu ya, blank-blank Dok. banget. Terus kamu juga
mulai baca-baca buku pasca perawatan anak tuh seperti apa. Sudah siap secara mental bahwa oh gue punya anak, gue udah jadi ibu, berarti gue juga mesti percaya diri. Jangan merasa kalau udah punya anak terus belum siap, belum apa. Nah itu yang banyak mengakibatkan baby blues syndrome. Seperti itu gitu loh. Nah, kalau saya sih nggak mungkin baby blues. Kenapa? Yang pasti saya kangen tengokan bapaknya. Jadi cewek-cewek, saya kan kasih baby tahu. blues. Saya kasih tahu buat Baby bolo-bolo lu gimana? ini buat ibu-ibu semuanya, Bu. Tolong Bu, suaminya juga dijaga. Nanti ketika anaknya nanti keluar, kasihan kan. Suami juga harus sayangin, dikasih perhatian, bener nggak? Iya, betul. Jadi gara-gara ngurusin anaknya aja, suaminya nggak diurusin. Jadi tetap harus seimbang. Ini curhat. Makanya surga itu di telapak bawah kaki ibu tuh begitu. Bener. Karena cewek itu sangat kuat. Jadi bagaimanapun juga Ya. perempuan jaga Bebe, suami juga. Bebe, surga itu juga ada di silang tangan ibu katanya. Ya, betul Pak. Jadi kata Jupe, Surga ada di bawah telapak kaki. Buat ibu-ibu jangan kebanyakan jalan, ntar surganya rusak. Yaudah, thank you. Dompet juga rusak. terima kasih buat Dokter Boyke, Sama-sama. buat Gisel, selamanya, Gisel, buat Winda juga tetap ya. Sehat, yang Lancar sejahtera sampai Nih, Winda kita doain beberapa minggu lagi atau Ya, hitungan hari mudah-mudahan udah semuanya lancar ya. Amin, amin, amin.